Emosi datang bagaikan gelombang laut, tenang, mengisi, lalu terhempas jauh. Biarkan ia menyapu, membersihkan hati, karena badai berlalu, matahari pun kembali. Video ini berisi tentang materi emosi, disusun oleh Apriani Sabrina dan Fitriani Sari sebagai tugas mata kuliah psikologi. Pernahkah kita melihat orang lain atau mungkin diri kita sendiri yang sering marah-marah, lalu kita melabelinya dengan orang yang emosian? Atau mungkin pernah kita melihat seseorang yang mudah baper, mudah menangis, mudah murung, lalu kita menyebutnya dengan orang yang emosional. Label-label tersebut, emosian, emosional, sebenarnya berpangkal pada satu kata yang sama, yaitu emosi. Lalu, sebenarnya apa itu emosi? Ternyata, emosi berasal dari kata emotion dalam bahasa Prancis, atau dalam bahasa Latin disebut emover yang artinya keluar. Secara etimologisnya, emosi diartikan bergerak keluar. Emosi merupakan suatu konsep yang luas dan tidak dapat dispesifikan. Emosi merupakan suatu reaksi yang bisa saja positif maupun negatif sebagai dampak dari rangsangan dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Beberapa ahli juga mengungkapkan tentang pengertian emosi. Di antaranya, Press mengungkapkan bahwa emosi adalah suatu reaksi tubuh dalam menghadapi sesuatu. Sifat dan intensitas emosi terkait erat dengan aktivitas kognitif sebagai hasil dari persepsi terhadap situasi. Para ahli lain mengungkapkan, yaitu Hattershall, emosi adalah kondisi psikologis yang merupakan pengalaman subjektif yang dapat diungkapkan atau dilihat dari reaksi wajah atau tubuh. Ahli yang lain mengungkapkan, yaitu Kelenginan dan Kelengina, emosi adalah kondisi yang berhubungan dengan tujuan tingkah laku. Emosi diartikan sebagai perasaan, misalnya pengalaman afektif, kenikmatan, marah, bahagia, takut, sedih. Sedangkan menurut William James, emosi yaitu kondisi budi rohani yang menampakkan diri dengan suatu perubahan yang jelas. Di dalam psikologi, emosi juga memiliki beberapa teori. Di antaranya yang pertama adalah teori James Lange. Menurut teori ini, emosi adalah persepsi tentang perubahan tubuh. James menyatakan bahwa emosi adalah ketika kita merasa sedih, ketika menangis, marah, ketakutan. James dan Carl mengusulkan gagasan mengenai rangkaian kejadian pada emosi. Individu menerima situasi dan menghasilkan emosi. Individu bereaksi pada situasi dan memperhatikannya. Persepsi terhadap reaksi menjadi dasar untuk emosi yang dirasakan. Pengalaman emosi dirasa terjadi setelah perubahan tubuh yang dilakukan oleh sistem saraf otonom. Teori yang kedua, yaitu teori Cannon-Bard. Menurut teori ini, emosi yang dirasakan dan respon dari tubuh merupakan keadaan yang berdiri sendiri. Cannon mengajukan pendekatan untuk melihat adanya hubungan antara keadaan tubuh dan emosi yang dirasakan melalui riset.
Cannon kemudian menyatakan bahwa emosi merupakan apa yang dirasakan dan reaksi tubuh dalam emosi saling bergantung. Menurut teori ini pula, emosi itu dihasilkan dari stimulus luar, kemudian mengaktifkan hipotalamus. Hipotalamus mengirim output ke dua arah, yaitu yang pertama organ dalam tubuh dan otot-otot eksternal untuk tubuh berekspresi. Dan yang kedua ke korteks cerebral, di mana pola diterima sebagai emosi yang dirasakan. Berbeda dengan teori sebelumnya, teori ini menyatakan bahwa perasaan dan reaksi tubuh berdiri sendiri-sendiri. Teori yang ketiga adalah teori kognitif tentang emosi. Teori ini memandang emosi sebagai hasil interpretasi kognitif dari rangsangan luar atau dalam tubuh. Proses interpretasi kognitif dalam teori ini dibagi menjadi dua, yaitu interpretasi stimuli dari lingkungan. Informasi dari stimulus pertama kali menuju ke korteks untuk diinterpretasikan berdasarkan pengalaman masa lampau dan masa kini. Lalu kemudian, pesan tersebut disampaikan pada sistem limbik dan sistem saraf otonom yang menghasilkan respon fisiologis. Dan yang kedua, teori ini menekankan pada stimuli internal dalam tubuh. Namun, hal ini berlanjut pada interpretasi kognitif dari stimuli, di mana lebih penting daripada stimuli internal itu sendiri. Teori emosi yang keempat adalah teori emosi dan motivasi. Emosi dan motivasi berjalan beriringan atau bersamaan. Emosi ditempatkan sebagai suatu rangkaian dari emosi. Emosi merupakan bagian dari motif-motif atau dorongan. Tompkins mengungkapkan bahwa emosi merupakan energi bagi dorongan-dorongan yang selalu muncul bersama. Menurut Lippert, garis pemisahnya sangat tipis, yaitu seperti ketakutan. Ketakutan merupakan emosi, tetapi juga motif pendorong perilaku. Orang merasa takut dan terdorong melakukan perilaku yang memiliki tujuan tertentu. Sumber emosi. Ada beberapa sumber-sumber emosi. Di antaranya, kualitas tidur. Tidur yang buruk dapat menyebabkan iritabilitas, kecemasan, atau suasana hati yang buruk. Sebaliknya, tidur yang cukup membantu meningkatkan suasana hati, meningkatkan konsentrasi, dan mengurangi resiko gangguan emosional seperti depresi. Kepribadian. Kepribadian seseorang sangat mempengaruhi bagaimana ia merespon emosi. Misalnya, ekstrovert cenderung lebih optimis dan lebih baik dalam mengatasi stres. Neurotik lebih rentan terhadap emosi negatif seperti kecemasan dan frustasi. Dan orang dengan tipe penyabar sering lebih stabil secara emosional dibandingkan yang impulsif. Olahraga. Aktivitas fisik dapat memicu pelepasan endorfin, yaitu zat kimia di otak yang membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Olahraga secara teratur juga dapat menurunkan resiko depresi dan meningkatkan rasa percaya diri. Suasana hari dalam seminggu dan waktu dalam sehari. Banyak orang merasa lebih stres dan kurang bahagia pada hari Senin, atau sering disebut dengan Monday Blues. Sebaliknya, akhir pekan sering meningkatkan suasana hati karena waktu untuk relaksasi. Waktu dalam sehari, misalnya pagi hari, cenderung membawa energi positif bagi mereka yang morning person. Sementara, malam hari lebih menyenangkan bagi night owl. Energi dan emosi juga dapat menurun pada sore hari karena kelelahan. Stres.
Stres berkepanjangan dapat memicu emosi negatif, seperti kecemasan, kemarahan, dan frustasi. Tanpa manajemen stres yang baik, hal ini dapat menyebabkan gangguan emosional serius seperti depresi atau burnout. Gender. Wanita cenderung mengalami fluktuasi emosi lebih sering, sebagian karena hormon. Misalnya seperti selama siklus menstruasi, kehamilan, atau menopause. Sedangkan pria sering menunjukkan emosi secara lebih terkontrol, tetapi bisa lebih rentan terhadap kemarahan atau frustasi yang ditekan. Usia. Usia bisa menjadi sumber emosi. Anak-anak dan remaja sering mengalami emosi yang lebih intens karena perkembangan hormonal. Dewasa muda lebih terpengaruh oleh tantangan pekerjaan dan hubungan. Sedangkan orang tua cenderung lebih tenang secara emosional karena pengalaman hidup. Meskipun mungkin menghadapi emosi terkait kesepian atau kesehatan. Aktivitas sosial. Interaksi sosial yang positif dapat meningkatkan suasana hati, menurunkan tingkat stres, dan memberikan rasa dukungan. Sebaliknya, isolasi sosial atau konflik dengan orang lain dapat memicu emosi negatif, seperti kesepian, kecemasan, atau kemarahan. Emosi merupakan sebuah fitrah manusia. Terdiri dari 6 emosi dasar: bahagia, takut, jijik, marah, terkejut, dan sedih. Pada umumnya, emosi dibagi menjadi 2 kategori. Ada emosi positif dan emosi negatif. Dan emosi positif atau emosi yang menyenangkan, yaitu suatu emosi yang menimbulkan perasaan positif pada orang yang mengalaminya. Contohnya adalah perasaan cinta, sayang, gembira, kagum, dan sebagainya. Lalu, ada juga emosi negatif. Emosi negatif merupakan emosi yang umumnya tidak menyenangkan, yaitu emosi yang menimbulkan perasaan negatif pada orang yang mengalaminya, seperti misalnya perasaan sedih, marah, benci, takut, dan sebagainya. Emosi positif adalah emosi yang harus dipupuk dan dikembangkan, sedangkan emosi negatif hendaklah diminimalkan atau dikendalikan, sehingga ekspresinya tidak meledak-ledak. Emosi dan rasa yang dimiliki oleh manusia memiliki kegunaan untuk mewarnai hidupnya dengan berbagai macam emosi dan perasaan. Akan sulit bagi manusia untuk hidup secara maksimal dengan tanpa adanya emosi. Emosi dan perasaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Lalu, apa sebenarnya fungsi emosi? Yang pertama, untuk bertahan hidup atau survival. Emosi dijadikan sebagai sarana untuk mempertahankan hidup. Emosi bisa memberikan kekuatan manusia untuk mempertahankan dirinya dari gangguan atau rintangan di hidupnya. Munculnya perasaan sayang, cinta, marah, cemburu, dan benci membuat manusia akan lebih menikmati dinamika kehidupannya bersama orang lain. Fungsi yang kedua, emosi sebagai pembangkit energi. Emosi mampu memberikan semangat atau motivasi dalam kehidupan kita. Misalnya perasaan kasih sayang dan cinta. Akan tetapi,
emosi dapat pula memberikan dampak negatif yang akan berdampak pada suramnya kehidupan sehari-hari dan hilangnya semangat. Misalnya, perasaan benci dan sedih. Ketiga, emosi sebagai pembawa pesan. Biasanya, emosi mampu memberitahu bagaimana kondisi orang-orang yang berada di sekitar kita, terutama untuk orang-orang yang kita sayangi dan cintai, sehingga mampu melakukan apa yang sesuai dengan perasaan yang dirasakan mereka saat itu, baik dalam kondisi bahagia dengan ikut bahagia, maupun kondisi sedih dengan ikut berempati. Emosi dalam Islam. Islam memvalidasi berbagai emosi manusia dengan memandangnya sebagai bagian dari fitrah, yaitu sifat alami yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengakui bahwa emosi seperti marah, sedih, bahagia, dan takut adalah wajar selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan bahwa manusia diciptakan dengan kelemahan, termasuk kecenderungan emosional. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 28, yang artinya Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ini menunjukkan bahwa Islam memahami bahwa emosi adalah bagian yang tak terpisahkan dari sifat manusia. Islam mengajarkan bahwa emosi harus dikelola agar tidak menjadi perilaku yang destruktif. Seperti misalnya dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah yang mampu menahan dirinya saat marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam mendorong untuk mengubah emosi negatif menjadi amal kebaikan. Seperti dalam Quran surat Fussilat ayat 34, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Balaslah kejahatan dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang di antara kamu dan dia ada permusuhan akan menjadi seolah-olah teman yang setia." Ayat ini mengajarkan agar emosi seperti kemarahan diarahkan menjadi sikap pemaaf yang dapat memperbaiki hubungan. Islam memanfaatkan emosi sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya, rasa syukur untuk mengingat nikmat Allah, rasa takut sebagai bentuk kesadaran terhadap dosa dan dorongan untuk bertobat, rasa cinta kepada Allah sebagai motivasi untuk beribadah dengan tulus. Kelolalah emosi dengan baik dan bijak, karena Islam membimbing umat untuk menjalani kehidupan dengan harmonis dan tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah.